dengan konsentrasi SPI, dan alhamdulillah beliau memperoleh beasiswa Kemenag RI pada tahun 2022 dan menyelesaikan doktoral dengan IPK 3,81 dengan konsentrasi pendidikan Islam. Penghargaan beliau sebagai instruktur terbaik jenjang SMP dari Bupati Kabupaten Garut, guru berprestasi tingkat nasional dan studi ke Jepang pada tahun 2018, dan perempuan inspiratif Kabupaten Garut 2019. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Mohon maaf Bu Rahma, terima kasih. Bismillah. Baiklah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, yang kami hormati Bapak Rizky Ramdhani ya sebagai Kokapten yang sangat luar biasa ya, kiprahnya selalu bersemangat ya untuk mengawal dunia pendidikan. Terima kasih ya, saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian moderator kita hari ini yang sangat bersemangat ya, Ibu Rahmasari, terima kasih sudah menghantarkan kegiatan. Mohon maaf Bu, ini Erlita. Akunnya pakai yang Ade. Belum ya, diganti namanya. Baiklah, mohon maaf Bu Erlita. Terima kasih moderator kita hari ini sangat meriah ya, sehingga kegiatan kita mudah-mudahan walaupun sudah jam 8:30 ya, tetap semangat untuk saling berbagi ilmu, saling menginspirasi ya. Nah, baiklah, untuk kesempatan kali ini tema yang disampaikan oleh Pak Rizky ya kepada kami adalah tentang bagaimana merancang pembelajaran mendalam ya, dari mulai CP sampai mungkin sudah pada buat sebetulnya Bapak Ibu semuanya. Namun pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing ya terkait bagaimana sih merancang pembelajaran yang mendalam ya, yang sekarang mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya. Baiklah, langsung saja saya share screen. Nah, di sini sudah ada ya. Bentar. Nah, ini tentang merancang pembelajaran bermakna ya dari CP sampai perencanaan pembelajaran mendalam. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, tentu saja kita awali dari pembelajaran mendalam itu ya, bahwa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, asesmen, semuanya harus simultan ya. Dan kesempatan kali ini kita mungkin karena waktunya terbatas, hanya dalam sesi perencanaan saja dulu. Nah, jadi perencanaan pembelajaran mendalam itu dilaksanakan ya melalui refleksi guru, baik terhadap diri sendiri ya, di guru itu sendiri, kemudian melakukan refleksi terhadap karakteristik peserta didik, mata pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Nah, kemudian setelah dari perencanaan tentu saja pelaksanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan prinsip BBM-nya ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kemudian melalui 3M-nya yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, tentu saja nanti dalam merancang itu harus simultan ya, harus berkesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Dan asesmen ini tidak hanya terfokus pada penguasaan teori saja, tetapi bagaimana pemahaman konseptual yang mendalam, bagaimana keterampilan berpikir kritis, penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang sesuatu yang membedakan dari yang sebelumnya. Nah, terkait perencanaan pembelajaran mendalam, sebetulnya ini sudah sangat tersebar ya file ini. Tentu saja diawali dari adanya identifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi adanya identifikasi mulai dari mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Nah, sebetulnya untuk format perencanaan pembelajaran mendalam itu tidak ada sesuatu yang baku ya, mau sifatnya RPP, mau modul, mau yang hanya singkat satu lembar, mulai misalnya hanya tujuan saja,
pelaksanaan juga ya, skenario pembelajaran dan asesmen itu yang paling pokok ya, dipersilahkan saja. Nah, tetapi kalau misalnya kita nih ingin memastikan bahwa pembelajaran kita itu betul-betul perencanaannya itu untuk pembelajaran mendalam, maka ya misalnya lebih baik dengan selengkap-lengkapnya seperti dalam desain ini ya. Jadi ada identifikasi dulu, mulai dari identifikasi kesiapan peserta didik ya. Nah, misalnya diidentifikasi apakah murid-murid kita, tetapi ini sifatnya opsional ya. Yang paling wajib itu di poin 1 adalah menentukan dimensi profil lulusan. Tetapi kenapa tidak ya, sekarang di era Kurmer sudah terbiasa kita mengidentifikasi kesiapan peserta didik ya. Misalnya minat mereka seperti apa, readiness-nya kesiapan, ada murid kita yang sangat siap, kurang siap, atau sangat siap ya. Ada yang kemampuan awalnya itu misalnya belum berkembang, cakap, layak, mahir. Misalnya kita tahu misalnya gaya belajarnya ada yang visual, kinestetik, auditori. Kemudian kita tahu juga murid kita ada yang misalnya ya kecenderungannya kemana. Nah, itu diidentifikasi dulu kesiapan murid kita. Jadi sehingga nanti kita bisa mengadaptasi mana murid yang belum berkembang, cakap, layak, mahir, atau kalau dalam bahasa taksonomi Solomon-nya ya, pre-structural, unistructural, misalnya mana yang sudah relasional tahapannya, kompetensinya ya, mana yang sudah extended abstrak. Nah, itu semuanya kita identifikasi kesiapan murid kita. Kemudian memahami karakteristik mata pelajaran. Nah, karakteristik mata pelajaran juga diidentifikasi, mana yang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, misalnya materi-materi yang akan kita sampaikan. Kemudian ini yang paling wajib ya, misalnya kalau yang A, B itu opsional ya, silahkan saja misalnya, tapi itu lebih baik. Tapi yang wajib kudu yang harus itu adalah yang poin C, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, apakah rencana pembelajaran yang kita susun itu di antara 8 profil, apakah kita ingin menguatkan tentang apa, beriman bertakwanya, apakah kita ingin penguatan tentang kewargaannya, kesehatannya, berpikir kritisnya, kreatifnya gitu ya. Dan di antara 8 profil itu yang sudah ditentukan ya, nanti tinggal menceklis misalnya. Kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran. Nah, di sini ya tadi dari judulnya itu dari menentukan CP dulu. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah menganalisis CP terbaru 2025? Misalnya apa bedanya? Nanti kita sedikit akan bahas ya. Apa sih bedanya misalnya CP 2024 dengan 2025? Kalau sekilas saya baca ya, itu diantaranya yang CP 2005 itu lebih mengena ya pembelajaran mendalamnya. Misalnya kayak KKO-nya itu ada menganalisis, kemudian meninjau, misalnya itu sudah masuk gitu ya di pembelajaran mendalam. Nah, nanti kita akan menentukan misalnya CP mana yang akan kita buat dari perencanaan pembelajaran mendalamnya, dari CP seperti biasa ya ke TP ke ATP. Nah, mungkin kalau waktunya agak banyak sebetulnya biasanya kita praktek ya. Misalnya dari mulai CP-nya Bapak Ibu, misalnya sudah di split CP masing-masing jenjangnya. Kemudian CP tersebut kita kopaskan ya. Sekarang ada berbantuan AI, misalnya dari CP-CP itu tolong buat TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Dari TP itu mungkin diurutkan menjadi ATP misalnya. Nah, nanti seperti itu cara kerjanya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti amati capaian pembelajaran masing-masingnya ya. CP-nya seperti apa, kemudian dibuat TP-nya ya, tujuan pembelajaran, kemudian ATP-nya seperti apa. Nah, kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, tentu saja ya, supaya lebih bermakna. Topik pembelajarannya yang kontekstual, kemudian relevan, relate dengan kehidupan anak gitu ya. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Nah, tentu saja ya. Misalnya ketika saya nih, kayaknya saya backgroundnya PAI, misalnya saya mengajar tentang gibah nih. Nah, dari awal sudah kita prediksi bahwa ketika saya mengajar tentang gibah, oh ini relate-nya dengan pelajaran apa nih? Oh, ternyata ada di pelajaran IPS tentang interaksi sosial, misalnya oh di PKN ada nih tentang norma. Nah, jadi bagaimana mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan, jadi supaya pembelajaran mendalam itu lebih terasa lagi gitu ya. Jadi kita berkolaborasi, misalkan
Kemudian, nah ini D dan E itu yang wajib. Kalau yang A, B, C itu opsional ya, menurut Bu Prof Yuli ya. Beliau yang menulis naskahnya bahwa A, B, C itu adalah sesuatu yang opsional. Tetapi untuk D, menentukan TP tentu saja ini wajibul kudu ya, wajib menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Ada 4 kerangka pembelajaran ya di pembelajaran mendalam. Yang pertama praktik pedagogisnya ya, misalnya kayak ini mau pakai metode apa nih, apakah problem based learning, medianya pakai apa, sumber belajarnya pakai apa, misalnya kemitraannya tadi, misalnya apa kemitraannya, murid dengan murid, guru dengan sesama guru lagi, atau kemitraan internal, eksternal gitu ya. Kemudian lingkungan pembelajarannya, baik lingkungan pembelajaran yang sifatnya fisik ya, keluar kelas misalnya, atau yang sifatnya virtual misalnya, atau sifatnya budaya belajar misalnya, budaya untuk bertanya misalnya, karena kan di Indonesia itu anak-anak cenderung sulit untuk mengemukakan pendapat, bertanya gitu ya. Nah misalnya kemudian ada pemanfaatan digital, walaupun hanya sekedar pemanfaatan digital ini misalnya sekedar untuk menyetelkan YouTube, misalnya itu juga bagian dari pemanfaatan digital ya. Nah ini Pak Rizky yang jagonya ya, mulai dari bagaimana ada Kahoot-nya ya, ada gamesnya, ada kuisisnya, ada wordwall-nya, dan lain-lainnya misalnya. Kemudian di poin ketiga, nah pengalaman belajar. Nah bagaimana nanti merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Jadi kata kunci berkesadaran itu ya, kata kuncinya adalah bahwa anak itu belajar itu dari motif intrinsik, bahwa dia itu belajar itu karena butuh gitu ya. Kan terkadang anak-anak belajar karena kita sebagai guru, anak-anak sekarang bab 3 ya, kita belajar tentang fotosintesis bla bla bla, tanpa anak tahu apa sih manfaatnya belajar fotosintesis. Emangnya kalau kita nggak belajar fotosintesis kenapa gitu. Nah semestinya kalau kita ingin murid kita berkesadaran itu bahwa disampaikan dulu nih tujuannya, kalian itu belajar topik ini begini tujuannya misalnya, sehingga anak itu timbul dari dirinya bahwa dia itu butuh terhadap materi yang akan disampaikan oleh gurunya gitu, bahwa motivasinya itu dari dalam dirinya, dari secara intrinsik, sehingga dia aktif terlibat setiap pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian tentu saja bermakna ya, tadi bahwa ini merancang pembelajaran bermakna, yang kata kunci bermakna itu adalah relate dengan kehidupan sehari-hari misalnya, karena teori yang dianut oleh pembelajaran mendalam dan Kurmer itu adalah teori konstruktivisme, bahwa yang namanya belajar itu adalah mengalami. Jadi diajar teh mengalami gitu ya. Ya misalnya jadi sekarang itu misalnya teusum ya, misalnya ketika ngajar anak-anak, gaya gravitasi adalah bla 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 misalnya, energi adalah bla bla bla, fotosintesis adalah bla bla. Tetapi sekarang itu kalau supaya anak bermakna itu langsung anak-anak mengalami. Misalnya contoh ketika kita akan menjelaskan tentang gaya gravitasi, kita langsung saja ya, misalnya kita melemparkan benda-benda ya, misalnya kita melemparkan pulpen nih, gimana nih melemparkan kertas nih, misalnya melemparkan berbagai jenis benda ya. Kemudian kita tanya nih ke anak-anak kenapa ya setiap benda kalau kita lempar jatuhnya itu kok ke bawah misalnya. Nah itu sehingga anak-anak itu betul-betul mengalami apa yang kita itu, dia melihat memang bahwa kenapa ya setiap benda kalau jatuh itu kok jatuhnya itu ke bawah. Nah padahal kita ingin mengajarkan tentang gaya gravitasi, tetapi tentu saja tidak dengan lihat materinya, lihat LKS-nya, coba kalian baca apa itu gaya gravitasi, tidak seperti itu. Tetapi anak betul-betul mengalami, sehingga ada timbul, oh iya ya ternyata di bawah perut bumi itu ada gaya gravitasi yang terus menarik misalnya benda-benda yang ada di atas bumi misalnya. Nah kemudian menggembirakan, tentu saja nanti yang kita desain ya, menggembirakan di sana bukan berarti mesti ice break misalnya. Menggembirakan di sini misalnya bahwa ketika anak misalnya ya, kita diskusi nih, kemudian anak bebas mengungkapkan pendapat misalnya, anak-anak misalnya kalian tahu nggak sih apa sih itu energi, kemudian ada yang berpendapat bla bla bla, anak secara bebas dia mengungkapkan pendapat, itu juga bagian dari menggembirakan bahwa dia tidak tertekan gitu kan, karena ada guru juga yang anak-anak kalian paham, ketika anak-anak bilang nggak paham,
takut sama gurunya, mau bilang paham emang nggak paham misalnya. Dia dalam tekanan. Bagaimana dalam menggembirakan itu ada student well-being, baik dia sehat mentalnya, kemudian bebas mengemukakan pendapat misalnya, kemudian ketika dikasih pemecahan masalah aha gitu ya, dia mampu memecahkan masalah dengan baik, itu juga bagian dari menggembirakan. Tentu saja menggembirakan di sini dengan teknik-teknik yang metode-metode yang variasi ya. Misalnya ketika dengan STAD misalnya, Student Team Achievement Division, anak-anak merasa gembira, mereka larut gitu ya dalam pembelajaran yang kita desain. Nah, itu juga bagian dari menggembirakan. Nah, kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah ya, tentu saja ada kegiatan awal, inti, penutup. Nah, yang 3 prinsip BBM, kemudian 3M tadi ya, itu juga harus masuk ya di kegiatan awal, inti, penutup, nanti akan kita lihat. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar tadi ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi gitu ya. Jadi memang pembelajaran mendalam ini enggak ujuk-ujuk langsung deep learning ya, tetapi surface learningnya, misalnya kayak anak harus paham dulu apa itu definisinya, misalnya apa itu aturannya, misalkan, atau tata caranya misalnya. Jadi mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi nanti harus terlihat secara tersurat gitu ya dalam desain pembelajaran yang kita susun. Kemudian tentu saja yang poin keempat adalah assessment, baik itu assessment di awal pembelajaran ya, seperti tadi mengidentifikasi, misalnya assessment pada proses pembelajaran, assessment pada akhir pembelajaran. Sebetulnya ini assessment sama ya secara itunya dengan Kurmer, ada assessment di awal, ada proses, ada akhir, ada assessment as learning, bahwasanya kita melibatkan murid dalam menilai, misalnya penilaian diri, penilaian antar teman. Ada assessment for learning, bahwa setiap proses pembelajaran di sana ada penilaian, misalnya ada umpan balik, misalnya ketika dia tanya nih, kita tanya misalnya sejauh mana pemahamannya, itu selama proses pembelajaran itu terus menerus ya kita pantau, misalnya umpan balik dari anak, Bu kayaknya saya nggak paham deh kalau ngajarnya gini nih, gimana, nah misalnya. Jadi sehingga ada perbaikan berkelanjutan. Nah, tentu saja ada assessment di akhir pembelajaran atau assessment of learning ya. Nah, seperti ini. Nah, ini didesain misalnya ya, assessment of learningnya misalnya bentuknya seperti apa misalnya ya, dalam satu pokok bahasan itu misalnya dibuat of learningnya ya, mau dalam bentuk tes performance, mau dalam bentuk tes tulis, tes lisan. Nah, itu udah didesain dari awal. Nah, kemudian nah ini nih bentukannya ya, walaupun menurut Prof Yuli sebetulnya nggak ada format yang baku sebetulnya ya. Tadi saya katakan, beliau menyampaikan bahwa yang terpenting, nah nanti kita lihat ya, mau yang satu lembar misalnya yang hanya ada tujuan, skenario pembelajaran, dan asesmen, silakan saja. Mau yang lengkap misalnya supaya sangat terasa nih pembelajaran mendalamnya, kita bisa memastikan apakah pembelajaran kita itu pembelajaran mendalam ya, sehingga didesain sedemikian rupa. Nah, di sini dalam identifikasi ya, ini dari format langsung ya dari Kemendikdasmen. Yang pertama tadi peserta didik ya, diidentifikasi ini opsional. Misalnya identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar, misalnya pengetahuan awalnya seperti apa nih anak kita, apakah sangat paham, kurang paham, sedang-sedang saja, misalnya minatnya apa, ke sains, ke seni misalnya, atau minatnya ke olahraga atau apa misalnya, latar belakangnya nih di keluarganya seperti apa misalnya, latar belakangnya, kebutuhan ekonominya, kemudian apakah budaya di keluarganya itu misalnya seperti apa, bagaimana gitu ya. Kemudian kebutuhan belajarnya misalnya, kebutuhannya itu seperti apa, baik itu misalnya gaya belajarnya, dia itu pengen belajarnya dengan mendengarkan, dia pengen belajarnya dengan melihat, atau dia pengen belajarnya dengan praktek langsung misalnya. Nah, atau aspek-aspek lainnya ya, diidentifikasi itu intinya opsional. Kemudian untuk materi pelajaran ini juga opsional ya, mengidentifikasi materi pelajaran. Nah, ini misalnya tadi jenis pengetahuan yang akan dicapai misalnya tadi ya, apakah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif misalnya. Kemudian relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik, tentu saja ya, misalnya materi pelajaran itu harus yang relate dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian tingkat kesulitannya, apakah
materinya ini tergolong sulit, sedang, mudah misalnya, kemudian struktur materinya, kemudian integrasi nilai dan karakter dan lain-lainnya, ini sifatnya opsional. Tetapi kalau Bapak Ibu kita sedang sama-sama belajar ya, ya di itu saja semuanya ya. Kemudian ini yang wajib, yang pakai kuning-kuning ini yang wajib ya, kata Prof Yuli, bahwa dimensi profil lulusan ini, pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita menentukan dimensi profil lulusan? Ini kan ada 8 ya, mulai dari beriman bertakwa, kewargaan, ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Nah, ini ditentukan kalau menurut Prof itu dari tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajarannya, makanya yang pertama kali kita bedah itu tentu saja CP-nya ya, dari CP turun ke TP, dari TP ke ATP. Nah, tujuan pembelajarannya itu, nah di sini ya kita kopaskan, misalnya tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mengidentifikasi atau siswa mampu memahami ya tentang fotosintesis misalnya, yang mudah-mudah ya, atau siswa mampu mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Nah, ketika tujuan seperti itu, nah apakah dimensi DPL-nya ya, dimensi profil lulusannya itu yang paling relate yang mana? Apakah beriman bertakwa, apakah kewargaan, atau penalaran kritis, atau kreativitas, atau apa? Misalnya kita tentukan nih, kalau anak-anak mampu mengidentifikasi proses terjadinya hujan, oh kayaknya ini misalnya kreativitas nih, atau penalaran kritis nih misalnya. Nah, atau apa misalnya seperti itu. Jadi lihat dari TP-nya, apakah TP-nya itu ingin murid kita itu mengembangkan profil iman takwanya, kewargaannya, penalaran kritisnya, kreativitasnya, kolaborasinya, nah seperti apa gitu ya. Kemudian, nah tadi ya capaian pembelajaran ini opsional ya, tulis CP sesuai fase tentu saja. Kemudian tadi lintas disiplin ilmu juga opsional ya, tadi ya misalnya apakah mata pelajaran yang relevannya apa dengan materi yang kita bahas tadi. Contoh saya ya misalnya tentang gibah, oh ternyata ada nih di PAI gibah, ternyata relate di IPS tentang interaksi sosial, ternyata di PKN ada nih tentang norma-norma. Nah itu silahkan saja. Nah untuk TP karena ada kuning ini wajib, tuliskan tujuan pembelajaran yang mencakup, ada kompetensi di sana, ada konten ya pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Nah tentu saja ya sekarang CP yang terbaru itu KKO-nya sudah lebih ke menunjang pembelajaran mendalam. Untuk topik ini opsional, tuliskan topik pembelajaran yang relevan dengan capaian dan TP-nya. Nah, untuk praktek pedagogis ini pakai kuning ini wajib ya. Tuliskan model, strategi, metode pembelajaran yang dipilih ya untuk mencapai TP seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual. Ini adalah dianggap misalnya ya, pembelajaran berbasis masalah, proyek, inquiry, kontekstual itu mendekati ya dengan pembelajaran mendalam. Jadi memang dalam pembelajaran mendalam itu tidak ada khusus misalnya ini nih metodenya, tetapi yang terpenting tadi pengalamannya ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Misalnya ketika kita menentukan nih pembelajaran berbasis masalah itu ada 5 sintaks nih. Mana sintaks yang misalnya yang pertama orientasi masalah, misalkan, kemudian yang kedua mencari alternatif pemecahan masalah, yang ketiga misalnya the best solutionnya, solusi terbaiknya yang mana, yang keempat presentasi misalnya. Nah itu mana yang masuk memahami, mana yang masuk mengaplikasi, mana yang masuk merefleksi. Nah seperti itu. Nah kemudian di kemitraan ya ini pakai kuning. Nah ini kemitraan ini walaupun ini opsional ya, tuliskan kegiatan kemitraan atau kolaborasi dalam dan atau di luar sekolah, misalnya bermitra dengan guru tadi ya, misalnya dengan lintas kelas misalnya, atau antar guru lintas sekolah, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, mitra profesional ya, supaya memang kalau kita bermitra itu akan sangat terasa ya aplikasi dari pembelajaran mendalamnya. Misalnya kita bermitra dengan petani hidroponik, kita bermitra dengan orang tua yang menginspirasi misalnya, kita bermitra dengan komunitas atau tokoh masyarakat dan sebagainya.
Kemudian lingkungan pembelajaran. Tulislah lingkungan pembelajaran yang ingin ditemukan dalam budaya belajar. Tadi ya, ada ruang fisiknya atau ruang virtualnya. Jadi budaya belajar ini dikembangkan agar tercipta belajar yang aman, nyaman, saling memuliakan. Contohnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya ya dalam ruang kelas atau forum diskusi pada platform daring, ruang virtual ini sifatnya opsional. Misalnya kita nih ingin lebih paham nih, misalnya kita ingin mengundang nih secara virtual tentang misalnya yang expert di bidang apa. Nah, anak-anak sunanya ya dalam tahap memahami ini, misalnya kita hadirkan tokoh yang ahlinya, misalnya kalau seorang profesi, misalnya profesi apa, nah anak-anak biar nanya sehingga dalam tahap memahaminya itu lebih kuat lagi misalnya. Kemudian pemanfaatan digital ini opsional juga ya, pemanfaatan digital misalnya. Tuliskan pemanfaatan digital untuk menciptakan pembelajaran interaktif, kolaboratif, konsep kontekstual, misalnya kayak video pembelajaran, ada platform pembelajaran, ada perpustakaan digital, ada forum diskusi daring, ada aplikasi penilaian, misalnya penilaiannya nih biar lebih seru nih pakai Kahoot nih misalnya, atau pakai Quizzes nih, atau pakai Wordwall misalnya. Nah, dipersilahkan. Nah, kemudian ini ya tadi awal, inti, penutup. Untuk awal opsional, kalau untuk inti nih yang pakai kuning-kuning ini wajib ya. Nah, ini untuk awal misalnya tulis prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Membuka dan proses pembelajaran tujuan mempersiapkan sebelum masuk ke pelajaran. Kegiatan ini meliputi orientasi yang bermakna gitu ya. Ada persepsi yang kontekstual, misalnya ada motivasi yang menggembirakan, misalnya ya seperti itu. Untuk yang tahap inti, nah ini memang pada tahap ini siswa aktif terlibat dalam 3M tadi, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, jadi guru menerapkan prinsip pembelajaran BBM ya, berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pengalaman belajarnya tidak harus dilakukan dalam satu pertemuan ya. Misalnya harus memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak dalam satu pertemuan. Misalnya dalam pertemuan itu memahami saja, misalnya karena memang materinya sulit, misalnya memahami saja itu nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya misalnya mengaplikasinya sampai 2 pertemuan nih, karena penerapannya misalnya sampai 2 pertemuan. Nah, ini dipersilahkan saja. Jadi tidak mesti dalam satu pertemuan wajib sepaket ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak seperti itu. Nah, kemudian di sini ya bahwa tulis prinsip pembelajaran ya, misalnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi pembelajaran yang memfasilitasi murid untuk terlibat aktif, mengkonstruksi pengetahuan supaya memahami secara mendalam baik konsep, materi, dan berbagai sumber dan konteks. Nah, pengetahuan pada masa ini terdiri dari misalnya ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian untuk mengaplikasi ya, nah ini kata kuncinya bahwa mengaplikasi itu kegiatan yang mengkondisikan pengajar untuk aktivitas mengaplikasi ya secara dalam kehidupan nyata, misalnya dalam proses aplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi. Untuk merefleksi ya, misalnya di sini tujuan dari merefleksi ini memfasilitasi murid mengevaluasi ya, memaknai proses serta hasil tindakan praktik nyata yang sudah mereka lakukan. Misalnya bagaimana anak-anak, misalnya ya kita evaluasi nih pembelajaran hari ini, menurut kalian mana yang menyenangkan. Jadi sehingga ada umpan balik, misalnya mengelola proses belajar secara mandiri dengan meneruskan dan mengembangkan strategi belajar yang berhasil dan memperbaiki yang belum berhasil. Misalnya apa yang sudah bagusnya kita pertahankan, apa yang belumnya kita tingkatkan, misalnya seperti itu. Untuk penutup ini opsional, tulis prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan, misalnya ya memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa ya atas pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Misalnya menyimpulkan pembelajaran nih, hari ini kita simpulkan pembelajarannya. Misalnya anak-anak hari ini apa yang sudah kita pelajari, apa yang kalian pahami nih tentang hujan itu seperti apa, proses terjadinya bagaimana, misalnya dan lain sebagainya. Untuk nanti ya siswa juga terlibat dalam perencanaan pembelajaran berikutnya. Nah, untuk assessment tadi ya, yang 3 tadi, baik assessment as learning ya, penilaian diri, penilaian sejawat, misalnya, kemudian assessment for learning itu untuk umpan balik ya. Ada assessment of learning ya. Nah, ini untuk hasil misalnya. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini tetapi kita harus tahu dulu ya, walaupun ini perencanaan saja, pelaksanaannya diantaranya ya, misalnya penyampaian materi harus sesuai dengan tahap berpikir murid.
untuk mendukung pencapaian kedalaman pemahaman. Model-modelnya ya, yang prinsip tadi ya BBM, penerapan pembelajarannya bermakna, memanfaatkan lingkungan sekitar. Prinsip pembelajarannya tadi ya, BBM itu dapat berada pada kegiatan, tidak harus berurutan atau tidak harus simultan. Pengalaman belajarnya yang 3M tadi ya, dilaksanakan dengan langkah pembelajaran sesuai dengan konteksnya serta inovasi guru. Nah ini yang harus menjadi acuan untuk kita ya, bahwa pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga ya, ini adalah pengaman diri yang holistik. Nah jadi memang dalam pembelajaran mendalam itu tidak hanya olah pikir saja ya, tahu teori A, misalnya kita misalnya anak-anak nih diskusi misalnya tentang hemat energi bla 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 gitu ya, diolah pikirnya, tetapi ternyata setelah selesai diskusi debat tentang hemat energi, pulang-pulang teh listrik nggak dipadamin ya, misalnya ada air di mana-mana teh dipareman, misalnya berarti itu hanya olah pikir saja, belum olah hati, olah rasa, olahraga. Nah dalam pembelajaran mendalam itu semuanya harus sepaket ya, misalnya olah pikir secara intelektual seperti apa, olah hati kemudian dalam spiritualnya ya diyakini, misalnya olah rasa ya mampu berempati, kemudian olahraga dipraktekkan dalam kesehariannya. Nah jadi bagaimana intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisik, nah, sehingga pribadinya itu utuh gitu ya, sesuai dengan fitrahnya. Nah ini tadi ya topik-topik kemitraan sudah dibahas. Nah ini contoh PM ya dalam mata pelajaran. Nah ini nggak usah saja ya, karena ini tidak akan kita bahas secara itu ya. Nah tapi ini harus tahu. Nah ini misalnya memahami, contohnya nanti ya di RPP-nya misalnya, di modul ajarnya misalnya memahami berkesadaran bermakna itu misalnya orientasi, guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu, mulai mengidentifikasi topik misalnya tadi ya, berarti ini masuknya masih memahami berkesadaran, jadi memfokuskan ya, guru memfokuskan misalnya dengan pengetahuan yang aplikatif berarti sudah bermakna. Kemudian merumuskan masalah, murid mengidentifikasi, merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam proses inquiry, dan guru membimbing untuk menyusun hipotesis dan dugaan awal. Itu sudah masuk dalam tahap memahami berkesadaran bermakna. Kalau mengaplikasi itu bermakna menggembirakan misalnya ini ya, jadi ini boleh misalnya berkesadaran bermakna, berkesadaran menggembirakan, atau ketiga-tiganya silahkan. Contoh mengaplikasi misalnya pengumpulan data, murid mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya ada eksperimen ya, ada dia mengamati, mewawancara, atau ada literatur, atau mencari pola, atau mencari hubungan antar konsep menggunakan sumber lingkungan sekitar. Nah ini masuknya mengaplikasi, bermakna menggembirakan. Kemudian di sini ya ada pengolahan dan analisis data. Peserta didik mengorganisasi, menafsirkan data yang sudah dikumpulkan menggunakan berbagai teknik analisis ya, misalnya ada diskusinya, ada diskusi kelompok, ada pemetaan konsep atau pembuatan grafik. Ini sudah mengaplikasi, bermakna menggembirakan. Misalnya mengaplikasi bermakna menggembirakan di sini ya. Misalnya yang kelima adalah menarik kesimpulan misalnya. Nah, peserta didik menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dari hasil analisis ya, menjelaskan temuan, menghubungkan dengan konsep. Nah, kemudian ini ya sudah mengaplikasi, bermakna menggembirakan. Kemudian komunikasi, murid mampu menyampaikan hasil temuan misalnya. Nah seperti itu, masih dalam presentasi, laporan tertulis, atau diskusi kelas. Kemudian untuk merefleksi ya, berkesadaran bermakna misalnya refleksi nih, murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, apa yang sudah dipelajari, kesulitan apa yang dihadapi, bagaimana meningkatkan pemahaman lebih lanjut, bagaimana guru memberikan umpan balik konstruktif untuk memperkaya pengalaman belajar ya. Jadi stimulasi regulasi diri. Nah kemudian aplikasi dan tindak lanjut, peserta didik menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata atau dalam proyek lanjutan, atau mendorong eksplorasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman konsep. Nah ini ya contoh pembelajaran mendalam tadi, identifikasi peserta didik ya. Peserta didik punya pengetahuan dasar yang variasi tentang, misalnya ini contohnya isu lingkungan ya. Ada murid yang memiliki kesadaran perannya terhadap pengembangan keseimbangan ekosistem. Ada yang menunjukkan minat tinggi dalam kegiatan berbasis proyek. Kemudian identifikasi materi pelajarannya ya.
Materi ekosistem dapat mencakup ada faktualnya, ada konseptualnya, ada proseduralnya, ada metakognitifnya. Materi ini dirancang relevan dengan kehidupan nyata, serta memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem sungai, serta aplikatif oleh kegiatan proyek pengelolaan sampah. Untuk dimensi profil lulusan, karena yang dibahasnya tentang ekosistem ya, isu-isu lingkungan tadi, misalnya ada penilaian kritis di sana, ada kreativitas, tinggal checklist ya, karena sekarang udah ada formatnya ya. Kalau mau menggunakan ini hanya opsional saja. Kalau Bapak Ibu mau berkreasi silahkan. Misalnya ada kolaborasinya, ada komunikasinya, misalnya. Untuk capaian pembelajaran tinggal kopas ya dari CP terbaru 2025. Nah, ini misalnya contohnya di sini peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan situasi ekosistem di lingkungan sekitarnya. Nah, topiknya ya tentang menjaga ekosistem. Nah, TP-nya ya dari CP tadi tentu saja kita bisa menggunakan AI ya. Misalnya kita tinggal kopas saja. Kalau saya praktek di kelas ya, misalnya Bapak Ibu lihat CP masing-masing, CP-nya dilihat ya. Kemudian kita kopaskan ke AI, misalnya buat TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Setelah TP urutkan ya berdasarkan sesuai ATP. Nah, tapi kita input dulu CP itu apa, TP itu apa, TP itu supaya tidak ngaco gitu ya. Nah, misalnya di sini, tapi kalau Bapak Ibu udah punya TP-nya ya sesuai dengan CP yang terbaru, misalnya memahami pentingnya aneka ragam hayati, mengidentifikasi dampak aktivitas, melaksanakan proyek kreatif berbasis solusi lingkungan. Nah, ini TP-nya seperti ini. Kemudian praktek pedagogisnya pembelajaran berbasis proyek, tetapi tidak mesti pembelajaran mendalam itu identik dengan pembelajaran berbasis proyek, tetapi pembelajaran berbasis itu hanya bagian dari ya, contoh dari pembelajaran mendalam misalnya. Karena ini kan tentang aneka ragam hayati, kemudian identifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem, melaksanakan proyek kreatif ya berbasis solusi lingkungan untuk mencegah pencemaran pada ekosistem. Sehingga praktek pedagogis yang cocoknya di sini pembelajaran berbasis proyek. Ada diskusi kelompok, ada eksplorasi lapangan, ada wawancara, ada presentasi. Kemudian mitra pembelajarannya, nah ini diisi lengkap nih oleh penulis ya, oleh Kemendikdasmen misalnya. Mitranya karena ini berkaitan dengan ekosistem ya, Komunitas Peduli Ciliwung KPC misalnya. Kemudian pengelola bank sampah Sungai Ciliwung misalnya ya, masyarakat sekitar Sungai Ciliwung. Nah, ini menjadi mitra. Nah, kan karena tadi ingin melakukan proyek ya, bagaimana solusi lingkungan mencegah pencemaran nih pada ekosistem ya. Ada Komunitas Peduli Ciliwung, ada pengelola bank sampah ya di Sungai Ciliwung, ada masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian lingkungan pembelajarannya seperti apa nih supaya kita tergambar dengan baik ya. Bagaimana ruang fisiknya, ruang virtualnya, budaya belajarnya. Misalnya ruang fisiknya langsung saja lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung. Jadi anak-anak langsung dibawa misalnya lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung misalnya. Ruang virtualnya ada platform daring untuk diskusi dengan teman misalnya. Dari apa yang sudah diobservasi misalnya ya, ada diskusi lewat platform daring misalnya. Kemudian budaya belajarnya misalnya di sana sudah ada budaya belajar kerjasama, berpartisipasi aktif, rasa ingin tahu yang tinggi misalnya seperti itu. Untuk pemanfaatan digitalnya misalnya ini ya, perencanaannya melalui LMS, pelaksanaannya ada pertemuan daring melalui video, ada perpustakaan daring misalnya, asesmennya ada asesmen daring misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini ya langkah-langkahnya tadi, kegiatan awal, berkesadaran bermakna, salah satu contohnya ya, misalnya guru menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi. Nah, itu berarti masuknya berkesadaran misalnya ya. Guru memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai yang bersih dan yang tercemar misalnya ya. Misalnya diperlihatkan nih apakah ini bermakna atau berkesadaran misalnya. Nah, misalnya guru memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana sih kondisi makhluk hidup pada kedua sungai tersebut ya, untuk menstimulasi empati peserta didik. Nah, ini masuknya berkesadaran bermakna. Murid melakukan literasi nih, baca dulu website tentang Sungai Ciliwung yang tercemar misalnya. Nah, kemudian ini karena relate ya dengan kehidupan sehari-hari mereka ya. Kalau yang di Ciliwung, kalau kita mah yang di Garut ya Cimanuk misalnya. Nah, mereka misalnya tanya jawab misalnya.
menumbuhkan kesadaran pencemaran sungai akibat sampah sehingga berdampak pada kondisi makhluk hidup di sungai. Biasanya apa sih penyebabnya terjadinya pencemaran sungai ya? Apakah sungai yang tercemar itu mempengaruhi kondisi makhluk di sana misalnya? Memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk menghubungkan dengan peran peserta didik. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sungai kita misalnya? Nah, itu berarti menumbuhkan motivasi intrinsik ya, bahwa dengan masalah-masalah tadi apa nih yang bisa kita lakukan, peran kita nih sebagai murid bisa apa nih kita misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini di inti ya, memakna menggembirakan, misalnya memahami. Nah, dalam aspek memahami, berdiskusi ya, ini bagian dari memahami ya, berdiskusi, baca artikel, eksplorasi sumber informasi pada buku, ada baca e-book, artikel, website melalui internet tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem sungai. Sehingga dalam proses pemahamannya itu apa sih definisi ekosistem? Apa saja macam-macam ekosistem, apa definisi keanekaragaman hayati, mengapa keanekaragaman hayati itu penting, kelangsungan ekosistem, apakah aktivitas manusia mempengaruhi kelangsungan ekosistem sungai misalnya, sehingga membuat peta konsep ya tentang ekosistem, keanekaragaman hayati dan kelangsungan ekosistem sungai. Nah, kemarin di Grow Mindset ya kita belajar bahwa betapa pentingnya mind map ya, peta konsep, sehingga ini bagian dari teknik ya, misalnya kita tahu mana informasi dasar, mana informasi yang cabangnya ya, mana informasi utama, kemudian bercabang, kemudian ada ranting-rantingnya. Nah, itu anak bagus ya dalam proses memahami. Kemudian dalam proses mengaplikasi misalnya ya, dalam kegiatan inti peserta didik melakukan kunjungan lapangan langsung ke Sungai Ciliwung ya, untuk identifikasi masalah kelangsungannya misalnya. Jadi memang dalam tahap aplikasi itu, makanya 3M itu tidak mesti dalam satu pertemuan selesai ya. Misalnya tadi kan dalam satu pertemuan cukup hanya diskusi dulu, baca artikel, eksplorasi ya dari berbagai sumber, misalnya tentang apa sih ekosistem itu, macamnya apa saja, definisi aneka ragam itu apa sih, kenapa aneka ragam itu penting untuk kelangsungan ekosistem misalnya, apakah aktivitas manusia berpengaruh terhadap kelangsungan. Nah, ini semacam ini ya untuk dalam tahap memahami sampai bikin mind map misalnya. Kemudian dalam tahap aplikasi misalnya peserta didik melakukan kunjungan langsung, peserta didik melakukan interview dengan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung. Peserta didik menyimak penjelasan dari komunitas peduli Ciliwung dan pengelola bank sampah misalnya. Guru dan narasumber menumbuhkan kesadaran kepada murid tercemarnya itu sungai itu akibat yang tidak dikelola dengan baik gitu ya. Peserta didik berdiskusi dengan teman melalui Zoom dan guru pendamping untuk merancang proyek pengelolaan sampah. Peserta didik mengembangkan proyek pengelolaan sampah di sekolah, misalnya membuat tempat sampah berbasis jenis ya, misalnya ada ekobrik, ada 3R ya, reduce dan sebagainya, bank sampah. Nah, ini dilakukan diferensiasi produk atau ide. Nah, ini udah bagus nih tahap aplikasinya misalnya seperti ini. Kemudian di kegiatan inti ya, bermakna menggembirakan. Nah, ini merefleksi. Kadang kita sering abai ya dengan merefleksi, ini sesuatu yang membedakan itu. Guru-guru sekarang itu banyak yang masih abai terhadap refleksi, padahal sesuatu yang penting. Merefleksi berkesadaran bermakna. Peserta didik melakukan uji coba proyek dan atau mempresentasikan hasil proyeknya. Peserta didik mendapatkan umpan balik dari temannya, dari gurunya, dan salah satu narasumber dari komunitas peduli Ciliwung dan pengelola bank sampah. Peserta didik membuat jurnal refleksi individu terhadap proyek yang sudah dilakukan. Peserta didik melakukan evaluasi diri ya terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian murid menemukan solusi atau peran lanjutan setelah belajar. Nah, ini ya diantaranya merefleksi seperti itu. Dan di penutup ya, misalnya berkesadaran, guru dan murid menyimpulkan pembelajaran. Kita sama-sama simpulkan ya. Kemudian guru mengajak murid merencanakan pembelajaran selanjutnya, strategi yang akan digunakan. Misalnya topik akan dipelajari apa, misalnya mitra yang akan dikundang siapa, eksperimen yang akan dilakukan apa, misalnya sumber atau media paket apa. Guru memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proyeknya. Nah, itu ya betapa pembelajaran mendalam itu begitu sangat luar biasa ya kalau betul-betul kita laksanakan. Nah, insya Allah akan betul-betul ya pembelajaran mendalam bermutu untuk semua itu betul-betul akan kita raih ya, bermutu itu. Nah, di sini contoh asesmennya ya, asesmen yang dengan topik tadi keanekaragaman hayati. Misalnya kuis singkat pengetahuan awal tentang ekosistem dan hubungannya dengan aktivitas manusia tadi ya, misalnya di asesmen awal itu tidak mesti dengan kuis saja ya, tapi kuisnya kuis singkat gitu ya, bahwa kita ingin tahu nih pengetahuan awal anak-anak itu tentang ekosistem itu seperti apa nih misalnya.
Bisa jadi dengan ditayangkan gambar-gambar, misalnya mana gambar-gambar yang tentang ekosistem ya, misalnya tentang di darat, di laut, misalnya di sungai, misalnya mana yang tercemar. Nah itu bisa juga. Asesmen pada proses pembelajaran tadi ya, bikin peta konsep, misalnya peta konsep tentang ekosistem tadi ya. Kemudian ada presentasi, ada asesmen proyek pengelolaan sampah. Asesmen pada akhir pembelajaran ya, ada jurnal reflektif, ada tes tertulis. Nah seperti ini. Nah ini contohnya ya, misalnya ini di PAUD contohnya seperti ini. Pendekatan pembelajaran mendalam di PAUD memberikan pengalaman belajar yang bermakna, eksploratif, berbasis interaktif aktif yang menghargai ide dan imajinasi alami anak. Pendekatan ini memungkinkan anak menjelajahi, mengamati, bertanya, menemukan konsep secara alami ya, dengan bermain, beraktivitas yang bermakna. Nah ini sangat terlihat sekali ya, tergambar sekali. Nah, contoh implementasinya di SD. Pendekatan pembelajaran mendalam di SDMI dapat mengembangkan pemahaman konsep secara kritis, kreatif, analitis, aplikatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, itu langsung ya. Nah, langsung praktek seperti ini, lihat gambar-gambarnya sangat luar biasa. Contoh di SMP ya atau MTS, pendekatan pembelajaran mendalam ya di SMP MTS dapat membantu murid memahami konsep secara lebih mendalam, baik itu kritis, langsung aplikatif ya. Jadi tidak hanya DDCH duduk diam catat hafal ya, jadi tidak hanya menghafal materi ya, tetapi menganalisis, ada melakukan eksplorasi, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata ya, supaya betul-betul si ilmu itu bisa menyelesaikan permasalahan. Nah ini bisa dilihat ya, bagaimana langsung eksekusi ya, membuat proyeknya, kemudian ada hasilnya disampaikan nih, dia sudah mampu menyelesaikan ya strateginya. Kemudian di SMA misalnya ini ya, pendekatan PM dalam di SMA dapat mengembangkan berpikir lebih analitis, lebih reflektif, lebih aplikatif ya dalam konteks kehidupan dan akademik. Jadi SMA merupakan tahap transisi ya menuju perguruan tinggi, sehingga pembelajaran itu tidak hanya sekedar hanya paham konsep, tetapi mengembangkan keterampilan higher order thinking skill. Bagaimana dia mampu memecahkan masalah, bagaimana dia mampu mensintesis pengetahuan lintas disiplin ilmu. Nah, ini secara prakteknya ya sangat luar biasa sekali. Nah, contohnya di SMA SMK. Nah, tentu saja ya bahwa pendekatan PM di SMA SMK berorientasi pada keterampilan praktis, penerapan industri, serta kesiapan kerja atau wirausaha. Sehingga PM memfasilitasi peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menguasai keterampilan teknis, mampu berpikir kritis ya dalam konteks dunia kerja dan industri. Nah, ini contohnya di Diksus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran mendalam ini harus kita pahami juga ya, supaya nanti dalam RPP itu memang sudah tergambar dengan baik. Nah, ini assessment learning ya, tadi kayak merefleksi diri peserta didik dan penilaian terhadap diri sendiri. Ada jurnal reflektif ya, self assessment, ada peer assessment ya, penilaian diri, penilaian antar teman, checklist ya tentang kemajuan belajar. Kemudian kalau assessment for learning, proses perbaikan ya, umpan balik misalnya ya, ada peta konsep, bikin umpan balik formatif, ada pengamatan, pertanyaan diagnostik, assessment of learning. Nah, ini biasanya ya capaian pembelajaran di akhir. Ada tes lisan, tes tulis, laporan, ada project, portofolio dan sebagainya. Nah, ini bahwa ini kata kuncinya ya, udah nggak usah di itu. Nah, ini lihat langsung saja yang sudah jadi, RPP yang sudah jadi. Misalnya kita lihat RPP yang sudah jadi. Nah, mulai dari CP-nya dilihat dulu ya. Di sini ada beberapa poin perbedaan ya antara CP 2024 dengan 2025. Misalnya CP 2025 itu sudah mengalami penyempurnaan ya pada beberapa materi atau kompetensinya yang dianggap kurang relevan, yang ditingkatkan di CP 2025-nya. Kemudian CP 2025 telah disesuaikan dengan kebijakan kurikulum yang lebih baru, termasuk penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini ya sangat relate dengan keterampilan ABA 21, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Penyertaan bahasa ya ada, misalnya lebih mudah dipahami, penyesuaian dengan pengembangan teknologi diantaranya ya. Nah, ini contoh nyatanya saja langsung ya, contoh nyatanya kita lihat bahwa perubahan CP dari 2004 itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi memberikan kemudahan. Nah, ini boleh saya lihatkan ya salah satu contohnya nih, salah satu contohnya ini misalnya
Nah ini misalnya misalnya ya PAIBP ini sama 5 elemen, sama masih 5 elemen ya. Cuma di sini peserta didik menyajikan hasil telaah terhadap kisah Nabi dengan sikap terbuka, lebih kuat dalam aspek reflektif dan kontekstualisasi nilai. Nah misalnya Pancasila ya, fokus pada pemahaman. Sekarang lebih aplikatif, peserta didik tidak hanya memahami tetapi menunjukkan sikap dan tindakan konkret dalam komunitas. Indikator perilaku diperjelas. Bahasa Indonesia ya, elemennya menyimak, sama ya di 2024. Indikator sekarang lebih eksplisit, misalnya menanggapi teks multimodal ya, menulis teks editorial berdasarkan isu nyata. Literasi digital dikuatkan, misalnya itu ya, ini boleh dibacalah diantaranya nih. Ini contoh nyata nih IPA, misalnya kita lihat ya perbedaan ini IPA fase D. Misalnya di CP 2024 misalnya ini seperti ini. Pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik. Nah, di sini menjadi seperti ini ya. Menelaah. Nah, jadi ada kata-kata menelaah ya. Menelaah. Nah, itu jadi kan pembelajaran mendalam itu kalau di taksonomi Bloom minimalnya itu dari C4 ya, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kalau di taksonomi Solo pembelajaran mendalam itu disebut sudah PM kalau sudah masuk dalam level relasional dan extended abstract. Nah, jadi memang sudah sekarang di CP 2020 sudah dimasukkan ya diantaranya. Ada istilah menelaah, hasil identifikasi makhluk hidup ya, menganalisis. Nah, ini bahasa-bahasa PM-nya sudah masuk ya. Kan PM itu dari analisis, mengevaluasi, mencipta ya, relasional, extended abstract ya. Nah, itu seperti itu misalnya menganalisis. Nah, ini banyak ya. Misalnya ini juga tuh. Peserta didik membuat rangkaian listrik. Nah, ini mengamati menggunakan berbagai alat bantu, melakukan pengamatan terhadap fenomena dan peristiwa. Misalnya mempertanyakan dan memprediksi, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki misalnya ya. Nah, ini merencanakan dan melakukan penyelidikan. Merencanakan dan melakukan langkah operasional untuk menjawab pertanyaan misalnya. Ini memproses, menganalisis data ya, memproses data dan informasi dalam bentuk tabel, grafik. Nah, ini penyempurnaannya seperti ini ya. Di antaranya. Nah, ini contoh yang sudah selesainya, misalnya ini contoh ya, ini juga belum terlalu ini salah satu opsional saja, sehingga saya berkali-kali menyampaikan tidak ada format khusus ya, mau bentuknya RPP, modul ajar, mau yang sifatnya hanya 3 komponen ya, seperti surat edaran waktu itu ya, hanya ada tujuan saja, skenario dan asesmen dipersilakan. Nah, tetapi ini hanya menjadi salah satu opsional. Nah, misalnya seperti ini ya, fase D. Nah, ini karena tadi kan identifikasi murid itu opsional, sehingga ini contohnya langsung ke dimensi profil lulusan. Identifikasinya langsung yang di antara 8 itu yang mana. Nah, langsung ke pokok ya. Ini desainnya langsung ke TP-nya. Menganalisis sistem organisasi kehidupan. Praktik pedagogisnya, pembelajarannya kontekstual dan kooperatif, pakai jigsaw dan PJBL. Kemitraannya kolaborasi ya, aktivitas wawancara dengan berbagai pihak. Kemitraannya dengan tenaga kesehatan, dengan murid di kelas lain, sumber terpercaya lainnya. Lingkungannya di sini memberikan kesempatan murid secara berkelompok untuk menelusuri informasi dari sumber terpercaya. Penulisan internet, wawancara dengan tenaga kesehatan, baik tatap muka ataupun secara daring, virtual ya, melalui aplikasi online. Jadi fisik, budayanya, virtualnya. Nah, di sini dicontohkan. Asesmennya ya, pembuatan poster, edukasi dan kampanye tentang penyakit sistem organ. Pengalaman belajarnya, nah ini misalnya pertemuan pertama nih dalam satu TP ya, misalnya memahami, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, apa kegiatannya? Nah, ini seperti ini. Murid mengidentifikasi dan lain sebagainya ya. Mengaplikasinya, murid merefleksi pengetahuan mereka dan lain sebagainya ya. Ini memahami, berkesadaran. Murid diberikan pertanyaan mengenai penyakit, misalnya apakah di antaranya ada yang sedang sakit? Kalau iya, apa yang kamu rasakan pada tubuhmu misalnya. Nah, ini masih dalam memahami, berkesadaran, bermakna, menggembirakan.
Menurut kamu perbedaan antara yang sehat itu gimana? Apa saja penyakit yang kamu tahu dari, dan seperti gejala intinya seperti apa? Misalnya seperti ini gitu ya. Nah ini tuh merefleksinya seperti ini. Murid melakukan refleksi terhadap pemahaman, mengaplikasinya ya. Murid mengaplikasi pemahamannya, menganalisis lembar kerja, diantaranya dan sebagainya. Nah ini ya contoh yang sudah jadinya pertemuan. Nah ini materinya disampaikan ya. Misalnya tadi materinya. Murid mendiskusikan hasil wawancara. Murid menganalisis. Nah ini bagian dari masih tadi memahami, berkesadaran, bernakwa, menggembirakan. Mengaplikasi bermakna menggembirakan. Murid membuat kampanye mengenai upaya menjaga kesehatan. Itu udah aplikasi. Bermakna menggembirakan ya. Pendidik memberikan penguatan mengenai keterkaitan antara sistem organ. Pendidik menghimbau untuk menerapkan ya, melakukan kampanye. Nah ini aplikasi. Merefleksi, pendidik membagi daftar cek ya tentang pernyataan gaya hidup, melakukan refleksi misalnya di akhir ya. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Kendala apa yang kalian hadapi dalam mempelajari materi ini? Aktivitas mana yang kalian suka ya, atau aktivitas mana yang bisa membantu ya memahami materi dalam pertemuan ini? Bagian mana dari keseluruhan materi yang belum kamu paham? Jika ada yang belum paham, apa yang harus kamu lakukan untuk memahaminya gitu ya. Nah, ini seperti itu. Untuk asesmen ya, ini asesmen awal, ada identifikasi organ beserta menggunakan diagram sistem organ tadi ya. Nah, misalnya asesmen awalnya di sini terlampir ya. Asesmen formatifnya seperti biasa ya, membuat resume materi sistem organ misalnya ya. Pertemuan kedua membuat poster tentang penyakit. Pertemuan 3 membuat poster Canva ya, PowerPoint video misalnya tentang penyakit, gangguan sistem organ dan sebagainya. Ini asesmen formatif terlampir. Asesmen sumatifnya seperti ini. Nah ini ya contohnya. Nah tadi seperti ini ya contohnya asesmennya. Nah seperti ini. Nah seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah tidak terasa nih mungkin untuk pemantiknya seperti itu ya Pak Rizky dan kawan-kawan. Nah diantaranya seperti itulah perencanaan pembelajaran, mudah-mudahan lebih bermakna ya tadi, karena ada bagian-bagian tertentu yang betul-betul kita harus menyiapkan sedemikian rupa ya, seperti kemitraannya, aktivitas pedagogisnya, 3M-nya, BBM-nya. Nah semua itu terintegrasi dalam satu perencanaan yang mudah-mudahan tidak hanya perencanaan saja yang kita tuliskan ya, tetapi betul-betul dalam pelaksanaan pembelajaran mendalamnya betul-betul dilaksanakan secara bermakna. Mungkin hanya itu Bu Erlita ya untuk pemantiknya. Mohon maaf karena saya juga kebingungan, biasanya kan praktek gitu ya. Katanya beda-beda jenjang. Misalnya dalam satu jenjang, misalnya kalau ada apa CP-nya, biasanya kita langsung ke ChatGPT-nya ya, misalnya ini udah disiapkan nih CP-CP-nya jenjang apa misalnya. Kita bikin TP-nya, ATP-nya, kemudian langsung tadi yang 4 kerangka itu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti Nayati SPDI MAG yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Ibu selalu disehatkan, selalu tetap semangat memberikan ilmu, dan tentunya ilmu yang Ibu berikan menjadi amal jariah. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin akan dibatasi terlebih dahulu ya untuk 3 orang penanya pertama. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya dan buka on cam gitu. On cam. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin mau bertanya. Ini kesempatan yang sangat mahal gitu ya, Kak Erlita ya. Iya. Betul. Ini kamera saya tiba-tiba nggak bisa hidup. Kenapa tuh? Iya, ini di tombol kameranya itu ada tanda seru, sepertinya kamera webcam saya kan ini pakai PC, sepertinya ada yang terputus kabelnya.
Mohon maaf, aduh Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, Kak Erlita ini luar biasa semangat. Tadi Bu Dokter sudah begitu. Saya juga mengikuti Bu Dokter tadi agak bingung juga sebetulnya karena tadi apa namanya melihat paparan yang disampaikan oleh Bu Dokter berbeda gitu. Memang kan betul Bu Dokter ya tidak ada format yang baku gitu ya dalam penyusun perencanaan pembelajaran. Agak beda tadi format yang saya sudah buat gitu ya. Bahkan sudah saya terapkan juga di kelas nih Bu Dokter. Memang agak beda ketika diterapkan dengan pembelajaran yang sebelumnya dengan mendalam itu kita diajak kayak lebih apa nih maksudnya? Lebih ya mendalam gitu. Jadi berpikirnya lebih mendalam bagaimana bermakna gitu dalam pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu, jadi saya yang bicara nih. Biar interaksi aja enak gitu ya, biar enggak Ya, bosan juga gitu ya teman-teman. Ada yang bertanya silakan Kak Erlita, itu dari Muhammad Irfan Aldi. Ini ada dari Muhammad Irfan Ali di kolom ini ya, kolom komentar. Katanya, apakah semua materi pembelajaran perlu diajarkan secara mendalam atau hanya bagian-bagian tertentu? Bagaimana menentukan prioritasnya? Begitu Ibu? Baik. Terima kasih Pak Irfan. Jadi memang begini Pak, bahwa sekarang itu kan deep learning atau pembelajaran mendalam itu bagian dari pendekatan ya, bagian dari pendekatan. Selama ini mungkin kita kebanyakan guru ya masih surface learning, pembelajarannya yang dangkal, misalnya masih dasar gitu ya, belum sampai mendalam itu. Misalnya kayak kita materi apa misalnya, baru ke anak itu mengingat, memahami, menerapkan gitu ya, sampai dalam tahap itu. Belum misalnya sampai menganalisis, sampai mencipta, sampai evaluate gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak bertanya apakah materi pembelajaran itu semuanya atau ada hal-hal tertentu, tentu saja dalam setiap topik, dalam setiap materi atau dalam setiap bab materi ya yang kita di CP ada ya, di capaian pembelajaran ada, dan di CP terbaru juga sudah disesuaikan, sudah banyak penyesuaian dengan diantara KKO kata kerja operasionalnya sudah lebih mencerminkan pembelajaran mendalam. Nah, jadi intinya semua gitu ya, bukan jadi, tapi memang tidak langsung ujuk-ujuk mendalam. Kan dalam mempelajari sesuatu itu tentu saja kan tadi ada tahapannya ya, memahami dulu. Jadi kalau memahami dulu, misalkan ini tahapan awal ya, misalnya kita tahu definisi dulu ya, kayak faktual dulu, kemudian konseptual, prosedural, baru ke metakognitif. Nah, jadi intinya itu adalah tahapan gitu ya. Dari pembelajaran mendalam itu adalah sebuah tahapan dalam sebuah topik misalnya ya, kita pahami dulu. Setelah kita pahami, kemudian kita lakukan aplikasinya, kemudian kita merefleksikan. Nah, jadi tentu saja semuanya gitu ya, semuanya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan selama ini menurut para pakar, kita baru surface learning saja. Pembelajaran kita masih dangkal, sehingga memang hasil penelitian itu lebih dari 99% murid-murid kita itu memang masih low order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir itu masih pada rendah, karena kita sebagai guru memang seperti itu ya, ngajarin ke anak itu misalnya cukup hanya mengingat, memahami, menerapkan, merasa udah selesai gitu ya. Padahal tuntutan kenapa mesti pembelajaran mendalam, kan tuntutan abad 21 bahwa kita itu mesti memiliki kompetensi yang bagaimana anak sampai bisa berpikir kreatif, mampu berkolaborasi, mampu berpikir kritis, mampu memecahkan ya computational thinking dengan baik, dan itu hanya bisa muncul ketika deep learning atau pembelajaran mendalam dilakukan. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau ditanya itu ya semua materi Pak, tetapi tentu saja bertahap, tidak langsung ujuk-ujuk pembelajaran mendalam. Tetapi tadi ya
Di surface learning dulu ya, tahu faktual dulu, tahu konseptual dulu, baru kita ningkat nih dari hal-hal itu. Anak-anak bisa menganalisis, belajar menganalisis, anak-anak belajar untuk setelah menganalisis mengevaluate ya, mengevaluasi atau bahkan mencipta gitu. Nah seperti itu. Misalnya kalau saya ibaratkan ya, misalnya kita ngajar nih, kan di pembelajaran mendalam itu ada juga taksonomi Solo ya. Taksonomi Solo itu mulai dari pre-structural, ada unit structural, ada multi structural, ada relational, dan ada extended abstract. Nah misalnya ketika saya ngajarin sholat nih, karena saya backgroundnya PA ya, apa itu sholat? Nah, kemudian anak-anak itu dia blank, tidak tahu apa sih definisi sholat, atau ketika menjawab dia salah, berarti dia itu levelnya masih dalam belum berkembang ya, pre-structural. Tapi ketika kita tanya apa itu sholat, sholat itu adalah berdoa, berarti dia tahu satu aspek ya, berarti di sini unit structural, level dia itu pada unit structural atau berkembang. Kemudian kalau kita tanya apa itu sholat, sholat itu berdoa, ada takbir, misalnya ada salam, berarti dia levelnya itu meningkat misalnya ya, bahwa dia itu multi structural. Kemudian kalau kita tanya apa itu sholat, kemudian dia mampu menjawab ya dengan sempurna, misalnya as-sholah ya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim bisyara'id makhsusah misalnya. Nah berarti dia sudah dalam tahap relasional, atau kalau dalam tahap taksonomi belumnya dia sudah mampu ke create ya, mencipta ya misalnya, bukan mencipta, evaluate misalnya. Nah itu misalnya, apalagi kalau kita mampu ya bahwa sholat itu ternyata dampaknya itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, dan itu dipraktekkan dan sebagainya. Nah jadi apapun materinya, jadi tidak cukup hanya di surface learning, tidak cukup kita mengajarkan hanya di pembelajaran dangkal, hanya tahu definisi, hanya tahu menerapkan, belum sampai menganalisis sampai extended abstract atau bahkan sampai metakognitif yang memecahkan masalah. Nah tentu saja seluruh materi harus sampai ke sana gitu ya, kalau kita ingin pembelajaran mendalam, kalau kita ingin deep learning. Jadi harus sampai dalam tahap tadi extended abstract, atau kalau dalam taksonomi belum, harus dalam tahap create, mencipta gitu ya, harus dalam tahap ada produk atau ada ide yang kita munculkan, pemecahan masalahnya sudah baik gitu ya. Kan kadang kita mah suka gitu ya Bapak. Mohon maaf ya, ini agak kepanjangan dan kadang ngaler ngidul menjawabnya saya ya. Jadi intinya seperti itu. Jawabannya intinya semua materi itu harus dalam tahap sampai tahap pembelajaran mendalam. Nah itu. Oke. Luar biasa. Begitu ya Bapak Muhammad Irfan Ali. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Oke. Sepertinya udah paham betul nih Bu Dokter semuanya. Karena memang tadi yang disampaikan Bu Dokter. Iya. Mohon. Sudah tidak sabar ingin mengisi link katanya ya. Oh iya. Iya, kayaknya peserta kita tuh udah paham betul karena tadi Bu Dokter udah menyampaikan gamblang sudah jelas. Jadi